Oke. Nah, sebelumnya selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah hadir di learning session pada malam hari ini. Ini learning session keberapa ya ini? Yang pertama, kedua? Udah keempat Kak maksudnya. Wajar, empat. Ya. Oke, ini kalau di tahun lalu nih yang learning session kedua, tapi sekarang keempat. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya uh, selamat malam teman-teman. Jadi kenalin aku Davelgo Santosa. Di sini aku dari Statistika Angkatan 22 yang kebetulan juga sebenarnya tahun lalu aku jadi kadifnya di MAI. Sekarang sudah tidak lagi, sudah pensiun alhamdulillah ya. Oke, jadi untuk di learning session kali ini tuh kita bakal bahas mengenai deep learning. Oke, sebelumnya kalian udah belajar yang traditional machine learning belum? Udah Kak, udah dikasih supervise sama dikit unsupervised gitu. CNN belum kan? Belum, belum. Baru tradisional semuanya. Oke, oke, baru traditional. Satu, satu dua tiga, satu dua tiganya apa? Satu tuh, Satunya itu kemarin EDA sama feature engineering ngebahas case-nya oprek. Terus yang kedua itu um, intro to intro to supervise sama unsupervised. Yang ketiga itu kemarin itu apa? Image processing Kak buat intro to CNN nantinya. Minggu depan CNN apa? Computer vision, sorry. oh, udah image processing. Iya. Oke, oke, jadi oke, berarti ini bahasannya sebenarnya ini lebih bukan data image ya di deep learning yang ini karena nanti yang untuk data eh, gambar, kata dan mungkin ada video ya. Gambar, kata, video sama sound itu tuh sebenarnya udah urusannya computer vision. Ya, itu di atasnya dari deep learning. Jadi aku lebih mau nekanin ke yang data tabular dulu ya. Data tabular tapi mungkin aku singgung-singgung sedikit mengenai nanti di eh, CNN atau yang processing image tadi. Mungkin itu sih untuk yang introduction di depan. Nah, kita ke ini aja. Mungkin kalau kemarin kalian udah belajar mengenai yang image processing ya, itu sebenarnya dia itu juga termasuk di bidangnya AI. Ya, dia itu juga masuk di bidangnya deep learning sebenarnya. Dia masuk di AI dan juga deep learning. Nah, jadi kalau teman-teman tahu yang lagi ngetren sekarang kan di bagian uh, GPT ya, GPT, Gemini, terus Cloud, itu kan dia masuk ke natural language processing ya, atau bahasa kerennya itu large language model, yaitu model dengan bahasa yang besar. Dan itu tuh sebenarnya juga sebenarnya modelnya atau otaknya itu tuh juga dari machine learning. Nanti juga proses-prosesnya itu malah lebih ke deep learning nanti sebenarnya. Nah, deep learning ini tuh juga saya jadi gugup. Deep learning ini tuh sebenarnya niru sistem kinerjanya manusia. Kalau manusia kan mikir kan dia pakai otak ya, mikirnya pakai otak. Nah, di otak itu kan banyak banget sarafnya. Nah, dulu orang yang menemukan deep learning itu terinspirasi dari sana sehingga membuat model yang mirip banget dengan sistem kinerja otak atau sistem kinerja saraf lah ya. Kita mainnya unit terkecil yaitu saraf. Nah, nanti mungkin ada apa namanya? Ada gambaran lah gimana sih sistem dari deep learning ini kerja. Nah, deep learning itu tuh sebenarnya identik banget sama namanya layer. Identik banget sama layer. Jadi itu eh, karena tuh dia sistemnya deep ya atau dalam, kita tuh sebenarnya nggak akan bisa tahu gimana cara komputasinya. Tapi kita taunya cara kerja doang. Kalau kalian ingat di traditional machine learning, misalkan yang paling gampang lah regresi linear. Kalau kalian tahu, kalian kalian cari juga. Regresi linear itu sebenarnya ada persamaan garisnya. Satu, ada persamaan garisnya. Dua tuh ada rumus buat nyari koefisien-koefisiennya. Regresi logistik tuh eh, dia tuh ada persamaan garisnya, cuma nggak ada persamaan buat nyari koefisiennya. Dia nanti pakai pendekatan analitik. Ya, pendekatan analitik numerik ya namanya. Jadi kayak dia nanti pakai Newton-Raphson dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di deep learning itu beda. Kita nggak tahu cara dia ngitungnya gimana. Even pendekatan pendekatan itu nggak ada.
Kayak tadi yang Newton Raphson dan sebagainya tuh nggak ada. Tapi kita tuh pakai sistem namanya bobot. Sistem bobot yang kita random. Ya, sistem bobot yang kita random. Nanti mungkin kita bahas di eh, selanjutnya aja. Terus sampai aku hilang. Oke, terus data driven. Jadi tuh si neural network ini, ya deep learning ya. Aku nyebutnya neural network tuh juga kadang deep learning. Si deep learning ini tuh require a lot of data. Ya, require a lot of data karena dia tuh lebih ke trial and error sebetulnya. Kalau trial error pakai datanya kecil, ya kurang lah, kurang informasinya. Makanya dia butuh data yang besar. Nah, karena dia itu trial and error, maka komputasinya itu tuh cukup gede dibandingkan dengan traditional machine learning. Kalau kalian lihat di bagian kanan ini, di bagian kanan itu tuh sebenarnya kalau kalian lihat, kalau kalian udah pernah ngerasain sih sebenarnya, kalau kalian udah pernah ngerasain modeling pakai deep learning sama yang traditional machine learning, itu kerasa banget bedanya. Dari misalkan dari atas dulu deh, dari fitur engineering. Maksudnya fitur engineering di sini tuh adalah pemilihan variabel deh yang paling gampang ya. Pemilihan variabel aja. Kalau masalah fitur engineering itu pengertiannya banyak. Pemilihan variabel. Kalau pemilihan variabel itu kan kalau di traditional machine learning kemarin itu kalian milih mana sih fitur yang mau kalian masukin, mana sih fitur yang mau kalian nggak pakai, mana sih fitur yang mau kalian buat baru, mana sih fitur yang kira-kira mau tak delete aja. Nah, sedangkan kalau nanti di deep learning itu dia sistemnya kayak otomatis. Secara langsung sebenarnya otomatis nanti dari algoritmanya sendiri yang akan menghilangkan si fitur itu. Tapi kita nggak tahu di bagian mana dia dihilanginnya. Karena tadi si deep learning ini kita nggak tahu cara kerja komputasinya. Kita cuma tahu cara kerjanya aja. Nah, terus dari complexity, sebenarnya complexity ya deep learning itu cukup rumit ya. Kalau dari model ya. Nah, tapi kalau dari pola datanya, si deep learning ini juga bisa menghandle si data kompleksnya tadi. Misalkan kalau kalian, aku dulu pernah nemu kasus kayak bentuk datanya tuh kayak sinus ya. Datanya kayak sinus, cuma sinusnya tuh jurang sama gunungnya beda tinggi. Itu kalau pakai traditional machine learning itu bakal sulit. Karena traditional machine learning itu sangat terpaku pada algoritmanya. Kalau ada misalkan anomali di dalam datanya, algoritmanya bisa hancur. Nah, t- si deep learning ini dia tuh akan ngefitting datanya, sorry, ngefitting secara garis petik garis ya. Tapi sebenarnya deep learning ini nggak menghasilkan persamaan ataupun menghasilkan ya tadi persamaan garis atau sebagainya. Tapi kita asumsikan dia garis. Dia akan ngefitting garis itu sedekat mungkin dengan data. Even though itu sebenarnya garisnya nggak punya persamaan yang mudah ya. Itu persamaannya terlalu sulit. Terus, ini nanti akan masuk juga ke data type sama interpretasinya. Si data type ini, si traditional machine learning ini mostly tabular. Kalau kalian lihat, kalau kalian kemarin latihan ya, itu kan paling data fraud, data apa sih bang tuh? Cost, nah. Fraud detection tuh kan buat asuransi. Terus misalkan kalian mau minjemin pinjaman atau enggak. Terus yang paling sering kepake tuh data sorry, prediksi harga rumah. Itu kan yang sering kalian cari nanti kalau di Kaggle bisa ketemu kayak gitu. Nah, kalau kalian pakai traditional machine learning, itu tuh biasanya satu mostly tabular dan itu gampang diinterpretasi. Even model yang tersulit pun itu masih gampang diinterpretasi dibandingkan dengan deep learning. Deep learning kalian nggak tahu cara kerjanya, gimana cara interpretasinya, gitu. Nah, terus yang processing power tadi, kalau yang power ya untuk si yang traditional machine learning itu masih low to moderate. Tapi kalau yang udah deep learning itu udah moderate to high. Nah, tapi enaknya adalah tadi aku lupa menjelasin yang deep learning ini. Si deep learning itu dia tuh bisa handle banyak data type kayak tabular, image, sound, text, sama video. Nah, kalau kalian kemarin belajar image processing, kalian nanti akan belajar juga gimana sih ngeproses data pakai deep learning. Tapi ini
Itu kayak di pertemuan besok deh. Oke, kayak type of learning in deep learning itu sama persis kayak yang kalian pelajari. Ada supervised, unsupervised, sama reinforcement. Mungkin baru, mungkin ada orang yang baru denger reinforcement sekarang, tapi reinforcement tuh jarang dipakai sebetulnya. Oke, aku harap supervised sama unsupervised sudah paham ya. Jadi kalau misalkan ada yang lupa bedain apa itu supervised unsupervised, ini penting banget karena kalau aku jadi kemarin tuh kan, mungkin nanti ini juga bakal sharing mengenai apa namanya, evaluasi proposal tahun lalu. No, evaluasi, bukan, kemarin nggak proposal ya? Laporan, sorry. Evaluasi laporan tahun lalu. Kayak misalkan evaluasi ke dosen pembimbingnya ya. Mereka tuh ada yang masih bingung antara supervise sama unsupervised. Pada basic ya, supervise sama unsupervised. Nah, gampangannya gini kalau supervise. Supervise tuh dia ngemodeling sama ngeprediksi. Berarti kan dia butuh variabel independen sama dependent atau fitur sama target. Ya, dia butuh dua itu. Nah, sedangkan kalau si unsupervised itu dia lebih ke ngekelompokin data. Segmentation lah gampangannya. Oke, kalau reinforcement, sebenarnya aku nggak terlalu, apa ya, jarang menyentuh reinforcement. Aku nggak pernah nyentuh reinforcement jujur. Karena reinforcement ini lebih ke model yang nge-punish orang. Nggak sih, nge-punish sesuatu kalau salah, dan nge-reward kalau bener. Dan itu biasanya akan lebih applicable kalau misalnya dia udah mainnya ke robot atau nanti, eh, ya robot sih sebetulnya, robot atau AI biasanya yang ke reinforcement. Kayaknya kalau kalian mau buat AI, reinforcement bagus. Cuma kalau biasanya gemastik ya, sekarang nggak gemastik ya, namanya gelatik ya. Kalau kalian besok di gelatik, itu tuh orang-orang biasanya bakal bahas either supervised sama atau unsupervised. Gitu. Dua itu aja sih. Nah, sistemnya deep learning, itu tuh basicnya dari neural network atau dari sistem saraf. Itu beneran dari sarafnya manusia. Ya, jadi kalau misalkan sistem kerja saraf manusia kan, kalau misalkan kita dapat tekanan ya, tekanan misalkan kalian dicubit. Ini kayak sinyalku agak lemot ya, tak matiin videonya. Oke, sorry. Oke, misalkan kalian dapat eh, tekanan di kulit. Itu kan di dendritnya, itu kan bakal menerima rangsangan itu. Kalau kalian ingat pelajaran fisika ya, fisika. No, biologi, sorry. Biologi dulu waktu kelas 12. Kalian belajar sistem saraf. Kan ada listriknya ya. Listrik-listrik statis, Pak, ya. Ya, statis sih. Listrik-listrik kecil itu. Nah, dia akan masuk dari dendrit. Anggaplah itu input data kita. Terus nanti dia ke cell body, ya input layer, atau tempat kita masukkan data. Terus ada akson. Akson itu adalah jaringan yang menghubungkan dari saraf satu ke saraf lainnya. Ya kan? Nah, disitulah nanti sistem pembobotan itu akan berlaku kalau pakai data. Mau pakai data tabular atau data image, itu dia nanti ada sistem kayak gitu persis. Dia ada pembobotan dari aksonnya. Nah, hasil dari pembobotan itu nanti akan ke saraf selanjutnya. Dan proses itu akan diulang sampai ke daerah tujuan kita. Kalau misalkan pada manusia, misalkan kita kasih tekanan, cubit lah, kita cubit tangan kita, itu si input data, si listriknya itu, listrik yang ada di tangan kita, itu akan ngalir ke otak dulu lah. Oh, outputnya, outputnya kan ada di otak ya. Oh, ternyata ini sakit, tuh. Ini sakit. Nah, kok bisa kok kita menyimpulkan itu sakit? Ya karena sistem dari si dendrit ini, dari dendrit, dari saraf ini, akan menyalurkan informasi sampai ke otak. Dan outputnya nanti di otak. Kayak nggak, agak berbelit-belit deh aku ngomongnya. Ya mungkin gampangannya gitu sih. Datanya dari kiri ini, sampai nanti outputnya sampai di otak gitu. Mungkin aku lebih suka yang ini. Lebih manusiawi lah bahasanya. Karena kita bukan anak biologi ya. Aku juga udah lupa ya biologi dah berapa tahun yang lalu. Oke, untuk si sistem, kalau kita bentuk ke dalam model, si deep learning, mau deep learning model apapun, itu basicnya kayak gini. Dia kumpulan dari beberapa layer. Jadi sini ada 4 layer ya. Layer satu, layer 2, layer 3, layer 4. Yang layer pertama itu biasanya disebut dengan input layer.
atau layer input layer, sebenarnya sama aja. Nah, si input layer ini itu akan memasukkan data yang udah distandarisasi. Jadi misalkan maksudnya standarisasi itu adalah kita akan membuat value-nya itu menjadi kecil lah ya. Buat value menjadi kecil tergantung nanti jenis standarisasinya. Kalau ada yang contoh standarisasi itu kan ada normalization, standardization, terus min-max standardization dan sebagainya. Nah, itu kita kecilkan dulu range datanya di baru dimasukkan ke input layer. Nah, selanjutnya dari input layernya ini itu kita akan assign bobot. Bobotnya random, tapi biasanya nanti ada distribusinya. Nanti bakal dibahas di beberapa slide selanjutnya. Itu dia ada distribusi kayak contohnya normal lah yang paling sering kita pakai kan normal. Terus nanti juga ada uniform. Nah, si data yang udah kita inputkan tadi itu akan dikali dengan bobot. Aku nggak ada pentap lagi. Jadi misalkan X1 itu kita bakal kali dengan bobot satu. Ini bobotnya random. Bobotnya itu nanti berdistribusi normal. Ini contoh aja ya, normal 0,1. Minnya 0, standar deviasinya 1. Nah, kemudian setelah kita kalikan dengan bobot, itu kita bakal tambah dengan bias. Nah, si bias ini itu randoman juga, tapi dia randomannya mendekati 0. Ya, jadi sebisa mungkin eh, hasil yang ada di layer kedua, itu tuh hanya ini aja. Tapi dia ada fluktuatif dikit lah dari biasnya. Tapi biasnya ini mendekati 0, tapi nggak sama dengan 0 ya. Bisa sama dengan 0, tapi not always equal to zero. Dia nggak selalu sama dengan 0. Oke, terus selanjutnya tuh ada di, oh ya, udah sampai sini. Terus selanjutnya juga proses itu akan di, oh sorry, sebelum kita ke layer kedua, sebelum kita ke layer kedua, itu kita ada yang namanya activation function. Atau gampangannya dia adalah transfer value fungsi yang mentransformasi data hasil ini, data yang udah di kita bobotin terus tambah bias, itu kita ubah ke sebuah value. Nah, kenapa harus kita ubah ini sebenarnya kayak regulator lah ya aku nyebutnya. Kadang ada value yang dia tuh jelek. Menurut sistem ini jelek, jadi kita buang aja lah. Atau oke nih value-nya udah bagus, kita lanjutkan aja. Atau mungkin nanti eh, aku mau seragamkan kalian nilainya. Seragamkan kalian pakai sebuah fungsi misalkan. Biar nanti outputnya tuh nggak amburadul. Itu activation itu namanya activation function. Jadi activation function nanti dibahas selanjutnya. Kayak banyak banget ya di slide selanjutnya semua. Oke, terus tadi prosesnya juga akan diulang dari data yang ada di A1, sorry, di hidden layer pertama. Ini namanya hidden layer ya. Kalau yang udah di tengah ini namanya hidden layer pertama. Nanti ini hidden layer kedua. Di hidden layer pertama itu prosesnya akan diulang kayak tadi. Hasil dari hidden layer pertama, sorry, hasil dari no, data di hidden layer pertama itu bakal dikali bobot, bobot, terus bakal tambah bias, bias satu. Ini bukan kuadrat ya, ini layer kedua. Nah, terus juga nanti bakal dilakukan fungsi aktivasi di terakhir ini. Nah, terus selanjutnya itu akan dilakukan juga di hal yang sama di layer terakhir. Pokoknya konsepnya itu adalah data dikali bobot tambah bias. Hasilnya masukin ke fungsi aktivasi. Dah, sistemnya neural network tuh kayak gitu. Nah, ini tuh merupakan activation functionnya. Ini kusaranin kalian tahu kenapa kok kalian pakai fungsi sigmoid, kapan pakai relu, kapan pakai hyperbolik tangan. Aku lupa yang hyperbolik tangan buat apa. Tapi biasanya yang sering kupakai itu adalah sigmoid sama relu. Nah, si relu itu tuh kalau kita lihat relu ya, itu adalah fungsinya adalah maksimum, nol atau X. Nah, jika kita memasukkan data hasil mana tadi ya? Hasil pembobotan ini, kalau misalkan hasilnya negatif, ya misalkan hasilnya negatif, ya udah X-nya sama dengan negatif satu. Kalau kita masukin fungsi relu, max 0,1, 0, min 1, itu kan hasilnya 0. Nah, maka data yang akan jadi
layer selanjutnya itu adalah nol, bukan min satu lagi. Makanya aku nyebut tadi regulator. Jadi kayak dia tuh eh, satu memilih, kalau yang relu ya, dia tuh memilih mana sih value yang bakal dimasukin ke eh, sorry, bakal dimasukin ke layer selanjutnya, atau dia itu jadi menyeragamkan dengan sebuah fungsi. Contohnya sigmoid. Fungsi sigmoid itu tuh fungsi yang sering dipakai ketika kalian akan ngeprediksi data kategori atau classification lah ya. Jadi kalau kalian nanti ngeklasifikasiin gambar atau klasifikasiin apa, itu nanti fungsi aktivasi yang paling terakhir biasanya sigmoid. Nah, fungsi sigmoid ini juga sering dipakai di, oh ini bukan sering dipakai, ini malah dasar regresi logistik ya. Jadi nanti outputnya yang di sini tuh bukan kelas ya, bukan kelas satu atau kelas nol tuh bukan, tapi dia lebih ke probabilitasnya. Fungsi sigma itu akan mengkasih output probabilitasnya. Misalkan probabilitas itu 0,95, 0,3, 0,2. Ya, sebenarnya ini kalau secara teorinya lebih dalam lagi sih. Kalau nanti kalian belajar teori yang sigmoid. Nah, baru nanti si mesin itu bakal nge-set up threshold. Misalkan threshold yang paling sering dipakai 0,5. Kalau di atas 0,5 dia satu, kalau di bawah 0,5 dia nol. Gitu. Sistemnya klasifikasi kan kayak gitu. Nah, kalau di deep learning atau di neural network, dia tuh mainnya pakai sigmoid. Mirip sih. Mirip sama kayak yang di traditional machine learning. Biasanya yang sering dipakai aku tuh dua ini aja, Relu. Aku lupa yang hyperbolic tangan tuh. Tapi sebenarnya hyperbolic tangan tuh juga bisa digantikan dengan Relu. Dia juga bisa buat regresi. Jadi kan kalau tadi kan sigma itu kan dia lebih ke probability ya. Nah, kalau si Relu ini, Relu ataupun hyperbolic tangan ya, semoga nggak salah ya hyperbolic tangan ya. Itu biasa juga dipakai untuk output regresi. Kan output regresi kan dia dalam bentuk angka ya, misalkan 3.000. Kalian kalau mau ngeprediksi loan amount ya, loan amount-nya $3.000, $2.000 itu bisa pakai ini. Nah, kalau yang activation function yang ada di tengah-tengah sini, itu biasanya pakai ReLU sih orang-orang. Nah, tapi ini juga bakal ngaruh ke model yang kalian pakai. Kadang ada um, jurnal induk ya. Misalkan jurnal induk, kalian mau nge-propose sebuah model. Ternyata activation function itu beda. Nah, itu tolong dibaca ya. Karena beneran, kalau menurutku ini sistem coba-coba. Coba-coba di mana sih activation function yang bagus, mana yang enggak. Karena sebenarnya uh, artificial intelligence itu 50% coba-coba, 40% tuh ilmunya. Kalau kalian udah punya ilmu, tolong dicoba. Karena percuma juga kalau kalian punya ilmunya ini, tapi kalian ya udahlah pakai relu aja lah. Soalnya relu yang paling sering dipakai, ya bener sih. Cuma bisa aja activation function yang lain itu lebih bagus. Gitu. Tapi aku mostly relu sih, relu terus yang bagus. Oke, next. Nah, feed forward. Sebenarnya sistemnya feed forward ini bakal berlaku di semua jenis, hampir semua jenis neural network sebenarnya. Ada satu neural network yang dia nggak feed forward. Nanti ada di belakang. Nah, eh, konsep tuh gini. Si datanya itu nggak mungkin muter. Maksudnya nggak mungkin muter di sini tuh gimana? Dari input layer, misalkan ada data satu masuk, dia tuh akan jalannya ke depan terus. Jalannya dia tuh akan ke depan. Dia tuh nggak ada yang namanya muter balik. Misalkan dari hidden layer ketiga ke hidden layer kedua. Terus ketiga, dua, tiga itu kan bolak-balik ya. Itu nggak ada yang sistemnya kayak gitu. Jadi untuk sistemnya si neural network itu selalu maju ke depan. Ya sebenarnya ini obvious sih kayak buat apa sih kayak gini. Nah, tapi itu nanti ada satu jenis neural network. Aku kasih aja tahu aja sih. Yang aku suka pakai ini sebenarnya namanya recurrence neural network. Recurrence kan bolak-balik ya, bolak-balik ya si recurrence. Nah, itu biasa dipakai buat data time series dan itu aku nggak tahu ya kenapa ya itu aku suka banget kepake itu soalnya beda lah kalau kalian belajar yang versi tradisionalnya ngerasain lah bedanya tapi
hari ini nggak bahas itu dulu. Oke, kalau kita lihat dari mathematical equation, mungkin orang-orang males ya lihat equation matematikanya. Itu Z atau hasil output di layer selanjutnya itu sama dengan ini kayak plus satu ya harusnya. Oh nggak bener. Misalkan dari eh, neuron tuh ini ya si sarafnya ya, atau si bulat-bulatnya ini disebut neuron. Misalkan kita mau nyari neuron kedua, berarti kan Z2 itu sama dengan bobot dari yang ini, bobot sebelumnya dikali eh, activation outputnya. Berarti kalau misalkan dia dari input layer kan belum ada activation outputnya ya. Berarti dari awalnya sini, terus ditambah biasnya. Oh mungkin yang enak tiga aja deh biar eh, kebaca ininya si yang bawahnya. Misalkan kita nyari yang output hidden layer kedua atau layer ketiga. Nah, berarti kan cara nyarinya ini sama kayak tadi. Itu adalah bobot sebelumnya ditambah output dari output dari activationnya, fungsi aktivasinya. Berarti yang si layer kedua ditambah bias. Nah, si fungsi aktivasinya biasanya nanti kita setup sendiri. Misalkan yang ini relu, terus yang terakhir sigmoid. Nah, itu yang kita setting sendiri. Ini bisa beda-beda juga. Misalkan relu, kalian mau relu terus di sini yang kedua itu adalah hyperbolic tangen, ketiga relu, terus keempat sigmoid itu boleh. Itu nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti kalian juga building layernya itu sebenarnya trial error. Oke, next. Nah, walaupun tadi tuh sebenarnya si bobot ya, kan tadi kita udah bilang ya, mainnya kan di bobot ya. Kenapa kok bobot tuh sepenting itu sebenarnya? Nah, si bobot ini tuh bakal mempengaruhi satu kan outputnya ya. Nah, si outputnya ini, si data prediksinya ini, tentunya kan dia punya selisih. Selisih antara data outputnya dengan data aslinya. Kita sebutnya di sini loss ya. Kita sebutnya di sini loss. Nah, si lossnya ini loh yang bakal mempengaruhi sistemnya. Kalau misalkan bobotnya itu terlalu ngawur ya, beneran serandom-random ya, ya lossnya satu dia bakal bisa gede banget, bisa kecil banget. Terus si lossnya ini juga kita nggak bisa atur. Tujuan dari kita nge-modeling itu tuh adalah memperkecil error. Di semua jenis analisis itu kita ingin memperkecil error. Nah, gimana sih cara memperkecil error? Ya tadi banyak sih sebenarnya materi optimasinya, cuma kayak nggak dibahas yang di sini. Sebentar. Oke, ini gimana? Bobot ya. Oke, si bobotnya ini tadi kan bakal mempengaruhi output dan loss-nya ya. Tujuan kita kan juga mau memperkecil si loss-nya. Nah, kalau misalkan bobotnya ini nggak kita atur, satu, konvergennya tuh terlalu lambat atau nggak terjadi konvergen sama sekali. Kita nyebutnya divergen namanya. Yang kedua, itu kita akan terperangkap di eh, lokal minima. Maksudnya terperangkap di lokal minimal tuh kayak gini. Misalkan kalian pengen jatuh ke jurang, tapi jurangnya tuh beda-beda kedalaman deh. Kalian tujuannya adalah mencari jurang terdalam. Tujuannya kalian adalah mencari jurang terdalam. Nah, ada jurang yang dalamnya cuma 1 meter, ada jurang yang dalamnya cuma 2 meter, ada jurang yang dalamnya sekilo, yang paling dalam sekilo misalkan. Nah, tujuan kalian kan mau ke jurang ya, jangan lompat ya, jangan lompat ke jurang. Tujuan kalian adalah mau ke jurang yang sekilo itu. Nah, tapi ternyata kalian cuma berhasil nemuin yang 2 kilo. Kalian nggak tahu gimana caranya ke yang ke 1 kilo itu. Nah, itu mungkin eh, apa ya gambarannya ya, kayak get stuck on local minimum. Terus yang ternyata experience vanishing of exploding gradients. Oke, mungkin bahasa gampangnya itu gini. Misalkan bobotnya tuh tiga, bobotnya tiga. Terus layernya ada banyak banget. Terus input data kalian tuh satu. Satu kali tiga, tiga. Tambah bias berapa lah. Paling cuma nggak jauh dari tiga. Terus dikali tiga lagi. Kayak kalau bobot kalian semakin naik, 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 naik.
makin gede tuh nilainya. Makin gede tuh nilainya. Bagus atau enggak sebenarnya tergantung dari datanya juga sih. Cuma kalau misalkan input kalian sekecil itu terus output kalian mau segede itu ya bisa aja terjadi si kalau di sini berarti yang vanishing gradient ya. Si outputnya kegedean nilainya terus tapi input kalian kekecilan. Kalau exploding gradient kayak kebalikannya. Gitu. Ini kayak nggak akan nyampe sejam sih aman ya. Kayak nanti kalau kalian yang bingung langsung tanya sebenarnya nggak apa-apa sih. Keburu kalian lupa atau ditulis di kolom chat nanti aku bisa jawab. Oke, terus di sini ada wake initialization lah ribet. Inisialisasi bobotnya. Ada yang random. Tadi aku bilang kayak tadi bisa dia berdistribusi normal atau berdistribusi uniform. Aku biasanya pakai sebenarnya kalau yang aku sebenarnya nggak pernah nge-setup ini sih wake ya. Karena biasanya bagus, udah bagus. Karena aku belum sebenarnya jujur aku belum pernah nyoba yang Xavier, belum nyoba yang satu lagi apa tadi? Hey uniform itu nggak pernah aku pakai karena eh apa ya? Karena takut nggak. Sebenarnya kalau kalian nanti udah ngemodeling ini terlalu banyak yang perlu diotak-atik. Aku takut memperbesar chance dia jeleknya aja. Gimana ya ngomongnya ribet ya. Sorry ya, aku lagi susah ngomong hari ini. Oke, di sini ada tipe bobot sebenarnya. Ini kalau kalian cari di Google mungkin ada. Ini ada Xavier, ada random sama uniform. Kayak uniform tuh kalau aku baca jurnalnya tadi beda namanya, bukan uniform, bukan tadi, bukan initialization. Kalian baca aja nanti. Tapi mostly kalau kalian nggak setup bisa harusnya pakai random. Dan aku biasanya juga pakai random sih. Random yang normal. Oke, Oke, ini yang loss function kayak tadi yang aku bilang. Kalian kan di data prediksi itu dipastikan ada yang namanya lossnya. Nggak tahu lah seberapa lossnya sebesar apa atau sekecil apa, tapi pasti ada lossnya. Nah, oke. Nah, si loss ini itu bisa kita hitung pakai satu tuh MSE atau mean square error atau mau versi kecil ya, yaitu root mean square error. Jadi si MSE ini di akar. Itu versi kecil ya. Atau kalian pakai yang cross entropy loss. Nah, si MSE atau RMSE ini biasa dipakai di regresi, tapi mostly MSE sih. Terus yang cross entropy loss, aku biasanya nyebutnya loss, itu bisa dipakai di klasifikasi. Ya, itu sebenarnya cuma trivial. Nah, terus ada back propagation. Jadi back propagation itu konsepnya kayak gini. Karena udah ngelakuin proses dari deep learning-nya, dari neural network-nya. Udah selesai tuh kita dapat outputnya tuh. Nah, tapi si loss-nya ini gede. Loss-nya gede. Kita nggak tahu gedenya berapa, tapi aku bilang gede aja. Loss-nya gede. Model yang loss-nya gede atau error-nya besar, itu jelek. Kita sebisa mungkin meminimalisir si loss-nya, si error-nya. Nah, gimana caranya? Ya udah kita mundur, mundur pelan-pelan. Kita akan adjust si bobotnya. Kan tadi bobotnya random ya. Nah, sekarang bobotnya kita atur. Diatur dikit, kita tambahin dikit, kita kurangin dikit, biar si loss-nya makin kecil. Itu konsep dari backpropagation. Ya. Kalau perhitungannya gimana, sebenarnya ada contohnya. Kayak aku tadi ngecek di website apa gitu, itu ada contohnya. Contoh dari backpropagation itu bisa dilihat aja. Tapi kalau di kasus nyata, kita nggak tahu gimana, kita nggak tahu secara eksak ya. Kayak, ini backpropagation tuh gimana sih sistemnya? Tapi ini bisa kita lihat nanti di perulangan. Kan back propagation kan mainnya perulangan ya. Kita udah nyoba yang kedua, ternyata lossnya lebih kecil. Kita coba lagi. Oh, lossnya tambah kecil. Kita coba berkali-kali. Nah, misalkan dia lossnya tuh nggak turun secara signifikan, itu kita katakan dia convergent. Oke, tadi aku bilang ya, kalau misalkan dia turunnya udah nggak signifikan, dia turunnya kecil banget. Tetap ada turun, tapi kecil banget. Nah, itu kita katakan dia convergent. Nah, convergent itu bisa kita lihat tadi kakek si loss function. Bisa pakai yang MSE atau si loss entropinya, cross entropy loss ya. Kalau misalkan dia nggak turun signifikan, ya udah itu konvergen.
kita juga bisa lihat dari akurasi sebenarnya. Tapi kalau akurasi kan dia eh, kalau misalkan kenaikan ya, kenaikannya udah nggak naik signifikan, naiknya udah nggak gede-gede banget. Nah itu kita bisa katakan dia konvergen. Gimana sih cara setup dia konvergen? Kalau nanti di neural network itu ada yang namanya epoch. Epoch atau aku nyebutnya perulangan ya. Ada nanti perulangannya perlu kita setup sendiri. Nah, biasanya pertanyaan yang keluar adalah, kamu kok milih epoch segini? Kamu kok milih epoch perulangan sebanyak 100? Apa alasannya? Nah, harusnya jawabannya itu nanti harus ada dalil dari si konvergensinya. Oh, ini Pak, ternyata kalau saya lihat dari grafik loss function ya, ya contohnya inilah grafik loss function ya, itu dia udah nggak turun Pak, dia udah landai. Dia udah kayak lurus gitu Pak, kelihatan lurus aja. Dia udah nggak turun lagi Pak. Oke, tapi kalau misalkan dia masih turun, lah ini masih turun mas, coba ditambahin perulangannya. Biasanya kayak gitu jawaban dari dosen membimbing. Tuh. Itu sistem dari backpropagation sama hasil konvergen tadi ya. Ini sangat-sangat kepake ya. Sangat-sangat kepake nanti untuk kalian eh, bahas di deep learning. Karena kita ingin tahu sebenarnya model kalian itu bisa seberapa efektif. Model kalian bisa seberapa efektif kita lihat dari si errornya. Kita lihat dari si loss functionnya. Nah, kayaknya ini udah dipelajarin sih di yang traditional machine learning. Tapi ini baru kerasa banget ketika kalian nanti di deep learning, yaitu mengenai underfitting sama overfitting. Ya mungkin gambaran kasarnya bisa lihat di bawah gambar ya. Kayak kapan dikatakan underfitting, kapan dikatakan overfitting. Nah, si neural network itu rawan overfitting. Kalau underfitting mah tinggal tambahin layer ya biasanya. Biasanya nambah layer jadi bagus. Tapi yang rawan itu adalah overfitting. Overfitting tuh training errornya tuh bagus banget. Kecil banget, tapi training testnya tuh jelek banget. Ya kayak gini, dia arahnya naik, tapi arah error testnya tuh naik, tapi arah training errornya tuh turun. Nah ini kita pengen hindari. Tapi ini sering banget terjadi di kasusnya deep learning. Karena kenapa? Karena tadi konsep deep learning itu adalah dia ngikut pattern dari data. Kalau data training sama tes kalian tuh beda, heterogen ya, beda banget pokoknya data training sama tes kalian beda. Ya udah, pasti kayak overfitting dia. Pasti overfitting. Bagusnya buat training, tapi tesnya jelek. Tapi kalau kalian datanya antara training dan tesnya dia homogen, atau nggak beda jauh lah gampangannya, ya udah, si perbedaan antara training dan tesnya tuh harusnya nggak segede itu. Oke. Terus yang terakhir ini ada learning rate ya. Jadi si learning rate ini biasanya dipakai di semua model dari deep learning. Nah, learning rate itu masuk hyperparameter yang ingin mengetahui eh, sorry, seberapa cepatnya si model ini mau belajar. Tadi kan kalau kita ingat ya dari konvergensi itu kan kita lakukan berulang-ulang. Kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, tentunya akan terjadi pembobotannya. Tentunya itu kan bobot-bobot sebelumnya kan akan diubah ya, tapi diubah untuk menjadi lebih bagus. Nah, kita tuh mau tahu seberapa cepatnya, seberapa apa ya, seberapa berubahnya sih si bobot itu kita pakai learning rate sebetulnya. Nah, metode optimasinya tuh ada banyak sebetulnya, tapi yang biasanya sering terkenal tuh adalah dari stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent ya kayak gini tadi. Nah, ini kalau kalian melihat tadi yang jurang-jurang tuh inspirasiku dari sini. Kalian terjebak di jurang yang kalian pengen ke jurangnya 1 kilo, tapi kalian ada yang di 200 meter misalkan. Nanti 200 meter tuh ya jurang sih jurang. Itu tapi masih di lokal minimum. Kalau yang di maksimum tadi yang 1 kilo tadi. Nah, kalau slow learning rate, ya dia bakal konvergen sih bakal konvergen. Cuma penurunannya tuh lama banget. Penurunan itu lama banget. Nah, kalau kalian tahu juga si deep learning ini,
Kalau misalkan pakai data tabular tuh dia masih cepat. Tapi kalau dia nanti pakai data yang udah image atau teks, itu sekali ngulang ya, sekali perulangan itu minimal paling cepat 3 menit 5 menit. 3 menit 5 ya tergantung jenis besar datanya juga sih. Tapi ya ada kasus 3 menit 5 menit. Padahal ngulangnya sampai 100 kali. Ya udah 300 menit 500 menit tuh. Bisa nyampe 5 jam bisa. Possible banget kalau si deep learning. Tapi kalau misalkan si learning rate-nya gede atau high learning rate, nah dia tuh risk overshooting. Misalkan kayak tadi bobotnya tak ubah tapi bobotnya tak ubahnya ketinggian. Dia malah nanti hasilnya nggak konvergen, malah divergen. Atau dia nggak bisa konvergen kayak ya udah dia bakalan turun terus sampai ke nggak tahu lah. Pokoknya dia turun terus dia nggak akan konvergen. Oke, I think kayak itu dong. Oh, ada satu lagi. Nah, terus ini aku tadi jelasin mengenai tipe dari deep learning ya atau neural network yang kita pakai sekarang, yang kita bahas sekarang itu adalah feed forward neural network. Ya, konsepnya feed forward neural network kayak gitu. Nah, untuk yang image processing, sebenarnya nggak cuma untuk image aja ya, data tabular juga bisa. Itu dia bisa pakai namanya convolution neural network. Jadi dia ngepartisi data-datanya menjadi sebuah uh, matriks konvolusi. Jadi kalau data gambar jadi pixel ya. Dari pixel-pixel kan angka. Nah, si angka-angka itu bakal kita jadikan input layer dan kita apa ya? Kita proses dengan konsep konvolusi. Oke, kayak untuk yang CNN ini kayak dibahas di pertemuan besok ya nggak dibahas sekarang karena kita bahas lebih ke general neural network. Nah, ini yang aku bilang tadi yang mengenai dia muter-muter, dia bisa looping, yaitu di recurrence neural network. Kalau kita lihat di sini gambarnya, dari data input dia ke hidden layer, terus ke output layer. Output layer bisa masuk ke hidden layer lagi. Dia kita ngulang terus itu. Kita bakal ngulang terus itu sampai biasanya sampai bukan datanya habis, datanya pasti ada. Sampai si apa ya namanya? Kalian nentuin batasnya sih biasanya berapa kali itu. Nah, itu kalian bisa nemuin nanti di yang paling terkenal itu adalah LSTM, Long Short Term Memory, terus Gated Recurrence Unit. Itu biasanya dipakai buat nganalisis data time series, data yang punya hubungan waktu. Oke, terus ada Generative apa sih bacanya? Adversarial Network. Jadi di sini sebenarnya untuk yang 4 sampai nanti ini udah cukup advance ya. Bisa dipakai nanti eh, di data teks atau di data image. Sebenarnya image jarang sih pakai ini, lebih ke teks ini sebenarnya. Oh no, di image juga bisa. Ini lebih ke, aku tuh pernah pakai bagian ini tuh lebih ke image ini, yang fraud detection. Fraud detection pakai image bisa pakai ini, karena dia ada generate text sampelnya juga. Terus ada autoencoder. Nah ini aku pernah pakai autoencoder, dia bisa juga buat image detection. Bukan image classification ya, tapi dia lebih, aku nggak tahu ya kalau yang classification bisa nggak. Tapi yang pernah aku coba pakai autoencoder ini tuh adalah image eh ya anomaly detection juga sih. Anomaly detection terus yang terakhir itu transformer. Nah transformer ini dia cukup ribet sih sebenarnya. Aku takut nggak bisa jelas, aku takut salah jelasin yang transformer kayak, jadi nggak aku jelasin dulu ya. Jadi tapi sistem transformer itu gabungan dari neural network tadi sama ada sistem dari self attention ya. Aku lupa lagi ya attentionnya gimana. Oke, oke itu aja sih sebetulnya untuk yang neural network ya. Sebentar aku ada, tenang, aku ada broadcastnya. Aku cari dulu ya broadcastnya. Itu kalau kalian mau ngetik itu silahkan, tapi sebentar, tak kasih linknya. Wait, 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 wait.
Ini bisa kalian buka aja. Sebetulnya itu lebih ke hands on data tabular sih. Hmm. Dan itu itu adalah tugasku kemarin. Tugasku kemarin waktu kuliah sebenarnya. Jadi dia bahas Alzheimer. Apa sih bahasanya? Lupa. Alzheimer. Udah kelihatan belum ya? Saya semua. Nanti kalau nggak kelihatan bilang ya. Kalau nggak ada suara juga. Nah, jadi itu dia lebih ke klasifikasi tingkat Alzheimer-nya dia. Tingkatnya itu mana ya? Nah, di sini. Jadi clinical dementia rating. Jadi tuh dia ngeklasifikasi si orang ini itu tuh dia normal, very mild dementia, moderate dementia, atau severe dementia. Itu ada 5 kelas yang perlu kita eh, modelkan. Ini kalau cara teorinya kayak gini ya. Tapi kalau secara prakteknya sebenarnya cuma 3 dia. Seingat tuh cuma normal, very mild, sama mild ya. Udah lama ya. Saya udah lupa ya. Soalnya tugas tahun lalu ya. Nah, tapi tuh kan dikasih ini lebih ke data tabular orang demensia yang ingin kita modelkan. Oke, mungkin kita ke ini aja, ya. Ke apa? Ke hands on-nya aja. Sebentar kok hands ininya nggak keganti ya. Sebentar, mengganti. Oke, sebenarnya kalau kalian lihat di drive-nya itu udah ada ini apa? Sintaks ya. Ini aku masih pakai ANN ya. Untuk yang recurrence-nya, karena yang sering kupakai antara ANN atau FNN, feed forward ya tadi, feed forward neural network sama si recurrence ya. Kalau si CNN tuh CNN tuh nggak ada aku nggak ada datanya, nggak ada kodenya. Ini laptop lama deh. Oke, oke, sebentar. Oke, semoga. Nah, sorry suaraku jadi habis ya. Oke, sebenarnya untuk deep learning, kalau kalian pakai data tabular itu persis kayak kemarin. Waktu kalian melakukan traditional machine learning, itu tetap ada data preprocessing. Nah, tapi sebelum data preprocessing, sebisa mungkin kalian tahu metadatanya, metadata dari data yang ingin kalian gunakan. Nah, ini bisa di-download aja sekalian. Kalau kalian malas juga bisa di lihat sini aja. Nanti kalian run sendiri di rumah kalau ada kesempatan. Nah, kita punya data info ini ada subject ID, MRI, MRI ID, group visit, MRI delay, MF. MF ini apa? Hand, age, education, SSA, MMSA. Ini apa ya? Nah, kita bisa lihat di GitHub ya. Nah, si Eduk ini ternyata years of education. Dia data integer. Terus S itu adalah socioeconomic status. Dia kayaknya ada tingkatannya social economic tuh. Sebentar, kita lihat headnya dulu. Oh ya, dia ada itunya. Dia ada tingkatannya. Cuma nggak dikasih di sini. Ini metadatanya jelek sih sebenarnya. Nah, setelah kalian asumsikan kalian paham ya mengenai ini data ini. Ini penting karena preprocessing kalian itu akan sangat berpengaruh dari pengertian data ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa ganti. Karena ini dia klasifikasi ya. Karena ini dia klasifikasi dan aku pakainya yang longitudinal. Ya, Oasis longitudinal. Sebentar, ini kok converted-nya kok ada converted ya? Kok agak lupa ini? Oh, yang ini ya. Nah, si grupnya ini.
ini kan si variabel tujuannya ya, atau variabel dependennya, atau si targetnya. Nah, kita bikin dia jadi numerik. Atau mau kalian pakai label encoder juga boleh sih sebenarnya. Nah, terus kita buang yang nggak kepake. Sebenarnya subjek ID kenapa dibuang? Karena ID itu nggak digunakan untuk ID nggak digunakan untuk prediksi. Karena ID unik. MRI ID juga sama. Hand tuh seingatku dihapus karena dia itu semua right-handed semua. Right-handed semua. Visit itu mana ya visit? Visit itu yang keempat. Visit itu adalah jumlah berapa kali dia visit. Sebenarnya eh kenapa kok hapus ya dulu ya? Aku lupa alasannya. Sorry. MR delay juga dihapus. MR delay itu berapa lama dia delay di MR-nya nggak sih? Jujur aku lupa nih kenapa aku hapus dua ini karena ini udah tahun lalu aku ngerjain ini. Oke, terus kita, nah sekarang udah ke modelingnya. Sebenarnya ini modeling prepo-nya nggak sebrutal itu ya, kayak ngisi missing value lah, bikin datanya double lah atau apalah nggak. Ini datanya enak banget aku milihin data ini karena datanya enak. Terus di sini X-nya ini kan fiturnya, Y-nya ada targetnya. Saya taruh dulu. Eh, Sebenarnya ini harusnya imputasi ya. Ada imputasi nggak sih ini? Ada imputasi. Oke, kita ke modeling. Sebenarnya ini yang aku tidak menyarankan pakai ini. Kalian bisa pakai yang langsung identifikasi dia numerik atau yang kategorikal. Itu bisa langsung pakai otomatis. Kalau ini kan lebih ke manual ya. Ini manual dulu karena apa namanya? Kita mau nge-track satu-satu variabel ya. Tapi kalau kalian faktornya bisa nyampe 40, jangan pernah kayak gini. Karena it's wasting time. Nah, terus pakai pipeline. Eh, aku nggak tahu ini kalian udah tahu atau belum mengenai pipeline. Tapi aku suka banget pakai pipeline tuh karena pipeline ini tuh mencegah satu tuh biar preprocessingnya dia bagus. Preponya dia tuh bagus. Kalau kalian ngisinya manual kayak input min, input median ke dalam variabel fitur ini kan tuh bisa nyampe ada 8 fitur tuh yang kosong kadang. Terus kalian mau ngisi satu-satu mediannya itu kan lama ya. Nah, itu bisa pakai pipeline. Aku nggak tahu kalian udah diajarin pipeline atau belum. Kalian udah diajarin pipeline belum? Udah diajarin pipeline belum? Belum sih, Kak. Ya, oke. Ini kalian coba aja pakai pipeline. Kalau di data image aku pakai nggak ya? Oh, image nggak sih. Tapi kalau kalian datanya numerik ya, datanya tabular, itu cobalah pakai ini karena satu dia sangat singkat, sangat preponya sangat singkat dan rapi. Terus ini sih yang jadi concernku juga, tolong pelajari mengenai data leakage, ya, kebocoran data. Kebocoran data tuh gampangannya gini, kalian punya data set ya, punya data set, kalian bagi train sama tes. Ternyata si train test itu ada yang kosong, kosong semua tuh, ada yang kosong lah, missing value-nya ada. Missing value di train ada, missing value di tes ada. Nah, tolong kalau kalian mau ngisi kayak gitu, missing value, tolong data train diisikan pakai data dari train. Ya, data train bisa diisikan dari train. Data test itu diisi dari train, jangan dari tes. Ya. Nah, si pipeline itu sebenarnya mencegah hal itu terjadi. Itu udah dikasih dokumentasi resmi. Dan pipeline ini juga bisa ini sih. Sebenarnya bisa manual. Kalau ini kan pakai library ya. Dia pakai yang Escalant. Tapi juga bisa manual pakai function. Oke. Terus kita udah jalan belum nih tadi? Oke. Next. Kita ke proses. Kita bakal nge-fit transform. Nge-fit transformnya berarti pakai. Tadi ada ininya nggak sih? Saya fit transformnya tadi pakai apa ya? Pakai pipeline ya? Ya udah. Nanti nge-fit transform pakai pipeline ya. Oh, preprocessor. Sorry. Ya ini preprocessor ya.
Oke. Jadi kalian enaknya pakai pipeline tuh bisa langsung manggil gini aja. Masukin data kotornya, masukin prosesornya. Terus nanti ini dalam udah dapat X yang udah diproses. Terus nanti kalian tinggal lakuin splitting. Oke, tolong ini kemarin masih banyak yang waktu aku inget ini splitting data. Tolong bedakan kapan kalian pakai trend test sama trend file test. Kalau aku pakainya trend test aja. Kenapa? Karena kalau trend test kita punya satu dataset. Kita cuma punya satu dataset. Kita punya fitur ya kita punya fiturnya, kita punya label ya. Ya, kita punya fitur dan kita punya label. Oke, itu yang diingat-ingat. Nah, terus kita tuh bakal keprediksi itu dari data yang di dataset yang itu, dataset yang sama. Bedanya kalau trend file test tuh punya dua dataset. Datasetnya dua. Yang satu tuh yang ada label ya, yang ada targetnya. Yang satu nggak ada targetnya. Nah, jadi si data frame yang ada target ya, atau label ya, itu kita pecah jadi dua. Persis kayak konsep ini. Jadi trend file, train sama validation. Nah, si tesnya itu adalah data yang nggak ada labelnya dan beneran kita ingin prediksi. Kita beneran pengen pengen tahu kalau kita punya data input ini, dia tuh dikelompokkan ke apa sih? Ya, tolong itu nggak berlaku, nggak juga berlaku di data tabular ya atau data yang kayak angka gini, tapi juga banyak berlaku. Kemarin yang banyak problem itu malah di image. Banyak yang dosen membimbingnya nanya, "Eh, ini kenapa kok kamu bagi trend file test? Padahal datasetku cuma satu. Kok kamu bagi trend file test? Padahal datasetku cuma satu yang dimana di dataset itu udah ada labelnya semua. Ya, mending ku saranin cuma bagi dua aja, trend file aja. Oke, itu kemarin tahun lalu ada dua kelompok, satu per dua kelompok gitu yang kayak gitu, mengenai splitting data ini. Sangat penting ya, walaupun ini cuma kayak alah gini doang. Tapi kemarin banyak yang salah, ada yang salah kaprah, nggak banyak sih, ada yang salah kaprah mengenai trend test sama trend file test. Oke, oke, ini resampling. Kalian kalau nggak tahu resampling itu adalah memperbanyak data. Kalau kalian nanti cek sebenarnya, si kelasnya ini tuh nggak balance. Kelasnya ini nggak balance. Aku ada data Docker nggak ya? Aku lagi nggak kuat nyimak sih. Sudah lama tidak ada. Aku ada data Docker. Bukan data Docker, Wrangler. Wrangler. Sip, sip, sip. Kalau kita lihat di grupnya ya, ini grup ini, ya kan grup kan? Ya. Kalau kita lihat dari grup ya, itu kita lihat datanya itu nggak seimbang. 0, 1, 2-nya nggak seimbang. Makanya kita lakukan resampling, yaitu either dia menambahkan data atau ngurangin data. Atau dua-duanya bisa sebenarnya. Nah, yang ku pakai di sini itu adalah undersampling. Pakai ANN, Edited Nearest Neighbor. Ya, ini undersampling. Undersampling itu adalah dia ngurangin data yang banyak. Intinya ngurangin data yang banyak sih sebetulnya. Tapi eh, seharusnya nggak sama kayak yang dua ini ya. Ini kan 37 ya. Ada juga yang sampling yang undersampling yang ngurangin sampai kelas 0 sampai 1 ini dikurangin sebanyak kelas terdikit, yaitu 37. Kalau yang Edited Nearest Neighbor aku lupa. Nah, di sini ada, sebenarnya ada banyak ya nanti. Ada Relo, Liki Relo nih, aku nyoba-nyoba aja. Mungkin yang Relo aja ya. Soalnya aku udah habis soalnya, sorry. Kita lihat yang Relo dulu. Nah, mungkin kita lihat dari ininya ya. Dari model, pembentukan modelnya ya. Kalau yang aku pakai di sini tuh adalah TensorFlow. Ada dua tipe sebenarnya, ada TensorFlow sama yang PyTorch. PyTorch ya? Ya. Cuma yang sering ku pakai di sini adalah TensorFlow karena si TensorFlow ini enak gitu loh bacanya. Kayak ini layer input layer, layer satu, layer 2, layer 3, terus ini adalah layer akhir. Ini pakai softmax, ada juga softmax ya. Tadi kan sigmoid ya, kan juga bisa pakai sigmoid, bisa pakai softmax.
Classic Math tuh biasanya pakai buat dua sih. Buat biasanya sih dua kategori bisa. Tapi kalau yang lebih tuh bisa nggak ya? Sebenarnya bisa sih. Orang basicnya di logistik kok dia. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada 6 layer. Satu input layer yang di atas, satu output layer. Ya, output layer pakai yang softmax. Terus di sini ada hidden layer ya. Ini nanti kalian bikin sendiri. Kalian nanti eh, apa konstruk sendiri. Terus yang 128 tuh banyak neuron ya. Banyak yang tadi bulat-bulatnya itu tadi. Jadi 128 dikecilin jadi 64, jadi 32, 16, 83. Ini kalian tak atik sendiri sih sebenarnya. Oke, terus di sini ada epoch. Nah, epoch tadi sini adalah perulangan. Nih, kalau kalian lihat di sini tuh epoch 1/128 kita dapat akurasinya sekian, lossnya sekian, val akurasi sama val loss. Nah, ini tuh adalah dari hasil proses deep learning satu iterasi. Ini baru satu iterasi. Ini termasuk sangat cepat ya. Ini termasuk sangat-sangat cepat. Karena ini cuma hitungan detik sebenarnya. Hitungan detik. Kalau kalian nanti nyoba pakai jenis data lain, misalkan datanya jutaan lah ya, itu bisa sampai berjam-jam, tapi nggak nyampe harian sih. Paling paling lama aku paling cuma 4 jam lah. Itu data gambar itu tapi itu paling lama 4 jam. Nah, terus kita yang paling penting di sini adalah kita mau lihat si grafik ini. Ini adalah grafik loss untuk trend dan test. Kalau teman-teman lihat sebenarnya model yang ku buat tadi itu overfitting. Kok bisa overfitting? Kalau kalian ingat tadi overfitting, overfitting kan bagus untuk trend ya, tapi jelek banget buat tesnya. Nah, kita lihat sebenarnya kalau kita sudah di epoch yang lebih dari 20, anggaplah 25 lah ya. 25 itu data trendnya masih belum konvergen sih. Data trendnya masih belum konvergen karena dia turun terus kan. Ini pun sebenarnya 108 masih belum konvergen karena dia masih bisa turun. Tapi kalau kita lihat modelnya, kita lihat dari tesnya, ini naik terus. Kalau kalian terusin sampai 1000, si epochnya 1000 ya, sebenarnya data kalian, sorry, model kalian jelek. Karena yang bakal kita pakai itu kan sebenarnya si tesnya ya, si test value-nya. Kalau misalkan pakai tes yang data set kalian aja jelek, gimana kalau kita pakai data baru? Kita ya, ya biasanya tambah jelek sih, gitu. Jadi sebenarnya model ini tuh kurang bagus karena ini kita lihat si tes loss-nya tuh gede. Tapi kalau kita lihat dari confusion matrix ya, sebenarnya bagus. F1 score-nya 95%, 97%, ya ini 67% make sense karena cuma kecil ya. Kalau da kalau datanya imbalance itu kita biasanya pakai yang ini, kelas ini aja sebetulnya. Aku kalau kecocokan model ya, kebagusan model dari data imbalance itu biasanya cuma pakai yang ini doang. Karena kita nggak, apa ya, yang dua ini pasti udah bagus. Bagus-bagusan model tuh biasanya dari yang kelasnya kecil. Terus ini ada Ricky Relu dan sebagainya. Sebenarnya ini mirip sih. Hasilnya mirip semua. Ini yang eksponen linear unit, tapi dia hasilnya lebih better ya daripada yang Relu tadi. Tapi even though ini masih overfitting ini. Kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk yang hands on ya. Ini yang hyperbolic tangan. Oke, mungkin yang penting juga sebenarnya ya, sepengalamanku, kalau kalian punya data tabular, ini agak irony sih sebenarnya. Kalau kalian punya data tabular, kalau terus kalian masukin ke neural network, terutama yang artificial yang ini, biasanya lebih jelek daripada traditional machine learning. Percaya deh. Biasanya lebih parah. Biasanya lebih parah, lebih jelek lah. Lebih jelek akurasi di neural network daripada tradisional. Makanya kalau kalian punya tradisional, cobalah pakai yang karena otak-atik si machine learning tradisionalnya aja. Neural network tuh last choice aja. Biasanya jelek sih. Aku akui jelek untuk data tabular. Tapi untuk data image, teks, sebenarnya bukan bug karena
nggak, bukan karena bagus sih, cuma lebih ke nggak ada pilihan lain. Statistika yang sorry, yang traditional machine learning tuh dia nggak bisa handle data image atau data teks gitu. Sebenarnya dikit ya untuk eh, apa namanya, hands on ya. Karena ini basically bakal sebenarnya cuma mengaplikasikan materi yang kalian dapatkan di supervise. Ini masalah masalah supervise ya. Kalian dapatkan di supervise. Terus kita cuma ganti model aja. Sebenarnya aku ada satu lagi yang ini aplikasinya ya. Aku nggak akan bahas ini karena aku juga jujur aku masih bingung. Ini adalah salah satu yang aku pakai lomba kemarin. Sebentar, aku pause dulu. Jadi aku dulu ini apa ya ini? Ini tadi yang anomaly detection, tapi di data data sekrup ya, data industri, image. Aku pakainya autoencoder kayak tadi yang aku bilang. Makanya bilang dia bisa memprediksi. Jadi s- ini kita mainnya juga neural network. Sebentar ada nggak ya? Nah, ini pakainya tapi Torch ya. Dia PyTorch. Ini aku ngambil dari GitHub sih sebenarnya. Nah, kalau PyTorch itu dia apa ya? Untuk ngeinisiasi setiap layers itu agak nggak kurang rapi, tapi dia lebih dalam isinya. Jadi termasuk salah satu penerapan deep learning ya nanti. Dia mana ya? Ada ya defect-nya nggak ya? Oh ini kayak defect. Jadi kalau yang pengen tahu ini tuh adalah eh, sintaks lombaku bahas apa namanya, bahas image anomaly detection. Jadi kalau misalkan ada barang industri kayak sekrup ini kan kita susah ya ngecek dia punya defect atau enggak. Nah, aku buat mod ini nggak buat sih sebenarnya, aku mengimplementasikan model yang udah ada di GitHub, GitHub orang. Terus aku pakai di sini. Itu namanya transfer learning ya guys ya. Jadi kita udah pakai satu, kita udah ada modelnya. Modelnya udah dibuat orang. Modelnya udah dibuat orang. Terus tugas kita tuh adalah gimana cara kita mengaplikasikannya. Kalau aplikasi yang aku pakai di sini tuh adalah mengubah dari data gambar ini ke image anomaly detection tadi. Oke, kecepatan ya. Ya intinya gitu sih. Ini untuk yang penyusunan layarnya. Beda dikit sih. Sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya deep learning, si neural network tuh mirip. Cuma beda nanti di tipenya aja. Kalau di sini kan dia pakai convolution ya. Kalau yang tadi kan dia udah pakai yang standar aja bisa. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk materinya. Takut kamu salaman. Oke, oke. Dari aku aja sih itu nanti kembalikan ke moderatornya ya. Oke, thank you Kak Dava. Wah, keren banget ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan terkait deep learning ini, boleh langsung raise hand atau bisa chat juga langsung. Karena ini lumayan banyak ya tadi materinya. Terus juga ngebahas berbagai tipe arsitektur deep learning. Jadi mungkin bagi kalian yang baru belajar banget terkait deep learning, pasti bakal bingung. Tapi gak apa-apa, bakal sering waktu bakal bisa lah. Karena, oh ya ini juga PPT-nya bakal di-share, tenang aja. Jadi yang punya pertanyaan bisa langsung chat atau raise hand. Aku tunggu mungkin 5 menit ke depan ya. Oke.
Oke, Kak Rafa ada Raffi Arjun yang nanya. Boleh aku bacain ya, langsung aja. Jadi, Kak, inputan neural network nanti kan bentuknya tensor ya. Nanti apakah setiap elemen tensor akan dimasukkan ke input node yang sama, ataukah elemen-elemen itu punya input node masing-masing? Gimana nih Kak Dava? Boleh langsung dijawab. Oke, benar. Oke, berarti input yang ya sebenarnya nanti masuk ke tensor di dalam bentuk tensor. Nah, sebentar. Nanti apakah setiap elemen tensor? Sebentar, aku lupa. Tensor tuh sebenarnya tergantung nanti kamu nge-setting berapa ininya juga sih. Berapa? Oh, enggak sih, harusnya sama. Harusnya equal sama length data. Length data tensor. Bentar. Oke, punya catatan nih deh. Bentar, bentar. Seharusnya tuh, setahu aku tuh harusnya dia masuk ke node masing-masing ya. Soalnya nanti dia kadang ada error itu loh. Dia ada error, dia beda apa sih? Ukuran input tuh beda sama ukuran yang ada di modelnya. Jadi harusnya beda-beda. Sebenarnya tergantung juga sama input ini juga sih. Kayak kamu nyeting si input itunya berapa. Tapi mostly dia harusnya ke node masing-masing. Kalau setahu aku ya. Aku menjawab, aman nggak? Soalnya nggak salah ya, soalnya bisa kalau beda tuh. Iya, oke. Ntar aku cari juga deh. Kayak aku agak takut ini. Bisa beda-beda. Oke. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lain?
Kak Dava, aku boleh nanya nggak? Boleh, tapi biasanya kamu susah ya? Gimana? Nggak. Tapi ini ya apa? Nggak sama kayak tema learning session, tapi lebih ke lomba sih. Nah, Oke. kalau lomba kan sejauh ini aku belum pernah pakai deep learning ya. Mentok-mentok ensemble, traditional machine learning. Nah, misalkan kalau Hmm, lombanya itu case-nya itu kayak image atau kayak teks, kayak NLP gitu kan pasti butuh deep learning dong. Dan iya. kebanyakan yang aku lihat itu yang misalkan ini case-nya tuh kayak skor leaderboard Kaggle ya, based on itu. Mereka tuh kebanyakan pakai transfer learning gitu. Jadi kayak misalkan kalau di gambar object detection misalkan pakai YOLO VA. Nah, kalau menurut pengalaman Kak Dava itu pas misalkan masuk final nih, biasanya kan ada presentasi ya. Nah, itu kita perlu paham nggak ya? Kayak kira-kira arsitektur dari model retrain yang kita gunain buat transfer learning, Kak. Itu kan agak ribet ya kalau model-model yang Oke, pre-train gitu. iya. Itu Sebenarnya sih, kalau Kak. yang image, sebenarnya karena backgroundku dari statistik ya, jadi kalau yang image tuh memang enggak, kalau lomba ya aku agak nggak nembus sih kalau yang itu, yang image. Hmm. Tapi kalau aku dengar dari temanku yang, oh yang ini aja deh, mungkin dari yang, oh gini, tergantung penyelenggaranya siapa. Beneran, ini tergantung penyelenggaranya siapa. Kalau penyelenggaranya sama-sama nggak tahu, kayak misalkan aku pakai yang image tadi, Iya. tapi itu kan masukinnya ke statistika UB, yang di mana dosen Oh, UB itu nggak akan tahu, iya, iya. dosen UB itu nggak akan tahu modelnya kayak gimana. Sebenarnya Hmm. eh, tergantung kamu tergantung kamu mau lombanya di mana. Kalau lombanya misalkan di teknologi informasi, ya kamu harus tahu modelnya gimana cara kerjanya. Oke. Kayak harus tahu, dia harus tahu background jurinya. Even aku misalkan yang gampang aja deh, kayak ikut kayak apa sih namanya, ikut lomba yang berbasis yang data gitu, tapi aku bawa statistika tradisional misalkan, kayak model tradisionalnya statistika. Tapi kalau lawanku, dosenku, jurinya itu dari statistika, pasti dicecer. Ini modelnya gimana ya mas, cara kerjanya ya? Wah, iya. Ini kayak, oh dulu aku pernah ditanyain kayak LSTM. Jadi LSTM itu yang tadi salah satunya recurrence neural network, itu ditanyain, Hmm. ini kerjanya gimana ya mas? Satu, terus kalau kalian udah belajar parameter tuning, tuh aku juga pernah ditanyain kayak, ini untuk pemilihan parameternya bagaimana gitu. Ya itu bisa dijawab kayak, saya menggunakan parameter dari defaultnya, lalu kami optimasi menggunakan parameter tuning. Jadi satu, harus tahu siapa dulu juri kalian. Kalau juri kalian, kalau kalian yakin dia nggak tahu modelnya, ya kok aman-aman aja kalau nggak belajar modelnya. Tapi kalau misalnya kayak transfer learning dan kalian lombakan, misalkan besok di Gelatik, aku jamin dosen di Gelatik tuh tahu Oh kayak iya. YOLO itu YOLO tuh udah overrated sebenarnya menurutku. Dia setiap lomba yang menang tuh sekarang pakai YOLO Hmm. image. Mau lomba apapun. Terakhir aku lomba mungkin yang pakai YOLO, bukan YOLO, yang tim tim menang YOLO tuh di apa ya? Punya pemerintah, aku lupa. Oh, apa sih, Kominfo. Kominfo tuh pernah ngadain lomba tapi dia open case sih, kayak mau analisis apa terserah. Yang menang tuh ya ini ya, image processing, lebih ke YOLO tadi gitu. Gitu sih dari aku. Oke, oke. Thank you, Kak. Ya, yang lain ada pertanyaan nggak? Mungkin aku tunggu sampai 21.35 aman nggak ya? Kalau ada langsung raise hand atau chat aja. Oke.
Oke, mungkin karena udah 21.35, terus nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin lanjut ke sesi terakhir, ke dokumentasi. Jadi buat teman-teman boleh open cam, terus yang muslim sama cewek boleh kerudungnya dulu. Oke, langsung aja. Ayo, ayo. Yang lainnya pakai apa open cam. Ntar. Hmm. Hmm. Oke, langsung aja ya. Gaya formal dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Gaya komatik, gaya komatik. Bentar. Gimana sih? Gini ya. Satu, dua, tiga. Sip. Oke. Thank you semuanya. Oke, selamat malam. Boleh live ya. Thank you, Kak Dava. Thank you. Thank you. Semangat ya guys. Thank you, Semoga thank you. sukses. Amin. Sukses juga, Kak. Thank you. Oke, thank you.